Presiden Prabowo paparkan 8 kebijakan dongkrak ekonomi. Gubernur Bali pastikan efisiensi anggaran tak ganggu program kerja. Pemerintah beri 19.000 narapidana amnesti hukum. PT KAI siapkan kereta tambahan untuk menghadapi mudik 2025. Pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Sally. Selamat pagi, apa kabar hari luar ini? Biasa, luar biasa baik ya. Dan tentunya kita berdua terus mendoakan yang terbaik untuk pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, bahagia selalu, dan juga kegembiraan turut menyertai kita semua. Dan seperti diketahui saya dan juga pemirsa, hari ini ataupun kita melihat banyak sekali yang war tiket untuk mudik lebaran, tapi belum juga puasanya. Tapi ini dari PT Kereta Api Indonesia juga sempat mengatakan bahwa ini banyak sekali, bahkan sudah ludes terjual. Betul, kita melihat memang bahwasanya antusiasme warga menyambut Lebaran tahun 2025, bahkan dari PT KAI telah menambahkan kereta tambahan untuk dimudik 2025. Dan tentunya informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Presiden Prabowo Subianto memaparkan 8 kebijakan untuk dorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2025 dari makan bergizi gratis, THR, dan juga bansos. Dan menurut Prabowo, kebijakan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan daya saing Indonesia. Dalam pernyataan resmi, Presiden Prabowo mengenai kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di Indonesia yang disampaikan pada Senin 17 Februari di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo mengumumkan 8 kebijakan strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025. Kebijakan ini meliputi peningkatan UMP, optimalisasi penyaluran bansos, pencairan THR, diskon tarif transportasi dan pangan, serta program makan bergizi gratis. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik, B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, C. PPN BM DTP otomotif, elektronik vehicle dan hibrida, D. Subsidi pajak DTP motor listrik, E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal. Selain itu, kebijakan lain termasuk paket stimulus ekonomi, peningkatan ketahanan pangan dan energi, konsolidasi BUMN dalam dana investasi nasional Danantara, serta fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kebijakan lainnya juga mencakup pengembangan industri, kemudahan berusaha dan pembentukan bank emas.
Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo juga mengungkapkan kebijakan terkait devisa hasil ekspor SDA yang wajib disimpan di bank dalam negeri. Dalam upaya Indonesia bergabung dengan BRICS serta penyelesaian kerjasama internasional lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mewajibkan pengusaha menyimpan 100% devisa hasil ekspor SDA di Bank Indonesia mulai 1 Maret 2025. Dan Kepala Negara menyampaikan hal ini dilakukan guna mengoptimalkan SDA dan meningkatkan cadangan devisa untuk stabilitas rupiah. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan pengusaha untuk menyimpan 100% devisa hasil ekspor dari sektor sumber daya alam di Bank Indonesia efektif mulai 1 Maret 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDA Indonesia bagi kemakmuran bangsa dan meningkatkan cadangan devisa yang berujung pada stabilitas rupiah. Pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Aturan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 yang berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, dengan pengecualian sektor minyak dan gas bumi. Kepala negara juga memperkirakan kebijakan ini akan menambah devisa hasil ekspor Indonesia sebanyak 80 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Bank Emas Indonesia pada 26 Februari 2025, maksud kami, yang merupakan pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Selain Bank Emas, pemirsa, Prabowo mewajibkan devisa hasil ekspor SDA disimpan 100% di Bank Nasional selama 12 bulan. Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Bank Emas pada 26 Februari 2025 sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat daya saing dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Prabowo menyatakan bahwa Bank Emas dibentuk karena komoditas emas hasil tambang Indonesia diekspor tanpa adanya penyimpanan khusus di dalam negeri. Oleh karena itu, Bank Emas akan diresmikan pada 26 Februari 2025 menjadi yang pertama di Indonesia. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Ini saya kira pertama kali ya di Republik kita. Dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar. Selain itu, Kepala Negara juga menetapkan kebijakan yang mewajibkan devisa hasil ekspor sektor sumber daya alam disimpan sepenuhnya di Bank Nasional selama 12 bulan. Secara lebih detail, Prabowo menekankan bahwa kebijakan strategis ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis ini berperan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat daerah. Dan Presiden juga menegaskan bahwa perekonomian Indonesia saat ini terkendali dengan inflasi terendah dan pertumbuhan ekonomi yang baik, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan yang berkontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat Kabinet Terbatas bersama Menteri Perekonomian Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin siang. Kepala negara juga menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia saat ini dalam kendali yang baik, dengan inflasi yang tercatat sebagai terendah di dunia.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun berada di atas rata-rata global. Ketahanan ekonomi kita cukup tangguh. Masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan, tapi kita mampu mengendalikan. Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di 3 puskesmas di Jakarta pada Senin pagi. Dan tinjauan Wapres tersebut dalam rangka mengawal arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar program cek kesehatan gratis berjalan dengan baik dan juga tepat sasaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis di 3 puskesmas sekaligus. Di antaranya Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Puskesmas Johar Baru, dan Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam tinjauannya, Gibran menekankan pentingnya deteksi dini mengenai persoalan berbagai penyakit bagi masyarakat, sehingga nantinya penyakit tak berkembang lebih serius dan pengobatan dapat dilakukan secara optimal. Salah satu puskesmas di Samarinda, hari ini kita ada 3 lokasi yang kita cek untuk memastikan program prioritas dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Di 3 lokasi ini saya lihat pelayanan sudah cukup baik. Kita pastikan vaskes, nakesnya siap semua. Dan sekali lagi pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal, sehingga nanti ke depan kita bisa memonitor obat-obat apa saja yang nanti dibutuhkan, dan harapannya nanti ke depan biar warga masyarakat angka harapan hidupnya bisa lebih tinggi, dan kita dorong terus warga untuk memanfaatkan program ini. Sekali lagi ini gratis, dan tadi sudah kami cek juga di 3 puskesmas. Sekiranya warga yang belum bisa mendaftar lewat aplikasi masih dilayani secara manual. Jadi tenang saja, semuanya dilayani. Wapres juga mengimbau agar masyarakat tak ragu untuk datang ke puskesmas dan melakukan pemeriksaan secara berkala, terlebih dengan adanya cek kesehatan gratis ini, diharapkan angka pencegahan penyakit dapat meningkat. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Meski sempat tertunda, pemirsa, program makan bergizi gratis dimulai dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebagai permulaannya, program tersebut menyasar 2 sekolah terlebih dahulu dengan total siswa sebanyak 1.151 anak. Suasana kegembiraan menyelimuti pelaksanaan salah satu program nasional, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang mulai dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin 17 Februari 2025. Sebagai awal pelaksanaannya, program tersebut dilakukan di 2 sekolah di wilayah Kecamatan Wonosari, masing-masing yakni SD Negeri Wonosari 1 dan SMP Negeri Wonosari 1. Dari 2 sekolah tersebut, sebanyak 1.151 siswa menjadi sasaran program MBG. Di SD Negeri Wonosari 1 terlihat sejumlah siswa dengan penuh antusias menyambut program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto. Diawali dengan doa bersama, satu persatu siswa mulai mencicipi lauk yang tersedia di kotak makan. Selain di 2 lokasi tersebut, pelaksanaan MBG di Kabupaten Gunung Kidul juga mulai dilaksanakan di Kecamatan Tempus. Dengan jumlah sasaran sekitar 3.000 siswa. Pelaksanaan MBG dilakukan secara mandiri oleh yayasan setempat. Pertama di sini di area Kodim kurang lebih melayani untuk 1.151 siswa di SD Wonosari dengan SMP Wonosari. Kemudian 1 titik lagi berada di Tepus, itu SPPG Mandiri, dapur mandiri, itu melayani kurang lebih hampir 2.900 sampai 3.000. Nah itu sudah ada pihak ketiga yang mengurusnya. Untuk kepala dapurnya juga sudah ada. Rencana ke depan mungkin akan bertambah lagi. Sementara ini kami prosesnya bertingkat bertahap berlanjut. Hari ini 2 sekolah, nanti kita evaluasi apabila sistem sudah terbentuk ini untuk mekanisme massa dan distribusi, nanti akan bertambah lagi sampai dengan nanti 4 titik sekolah. Untuk yang khusus di wilayah Wonosari sendiri itu ada 4 titik, tambahannya
ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita. Mana Dik rasanya makan? Ini lauknya apa aja Dik? Ada apa aja lauknya? Ayam, rendang. Ada ayam, ada dagingnya. Ada sayurnya juga, sayur ya. Gimana Dek perasaannya? Senang nggak? Tadi di rumah udah makan sarapan? Udah. Terus kalau tambah ini ada susu juga nih. Gimana? Enak nggak? Rencananya program makan bergizi gratis di Kabupaten Gunung Kidul sudah mulai dilaksanakan setiap harinya, hingga dapat mencakup seluruh siswa mulai dari tingkat TK hingga SMA. Dari Yogyakarta, Wahyu Wibowo, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan program makan bergizi gratis ini memang sempat tertunda sebelumnya, tapi kita melihat bahwa pelaksanaan dari program makan bergizi gratis ataupun MBG ini sudah mulai dilakukan kembali. Di mana di Gunung Kidul di Yogyakarta kita melihat pemerataannya juga tepat sasaran seperti itu ya, dan juga yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan MBG ini bukan hanya dirasakan oleh anak-anak, tapi juga orang tua yang ada di rumah juga turut merasakan bahagia dengan adanya program makan bergizi gratis. Dan mungkin Faiz dan pemirsa belum merata dari program makan bergizi gratis, namun dipastikan dari Presiden Prabowo Subianto bahwasanya program makan bergizi gratis akan disamaratakan di semua daerah. Bahkan kita ketahui bahwasanya dari TNI Angkatan Darat juga ingin membantu dari distribusinya dari alat. Jadi kita mohon untuk bersabar bagi masyarakat ataupun anak-anak yang belum mendapatkan program ini makan bergizi gratis. Ini semuanya by proses ya. Jadi by step. Jadi kita berharap bahwasanya memang bersabar karena memang program makan bergizi gratis kita ketahui anggarannya cukup besar, namun itu dipastikan dari Prabowo Subianto akan semuanya sama rata di semua wilayah. Dan pastinya tidak akan adanya kecurangan di situ ya. Apalagi tadi juga TNI Polri juga turut membantu, meskipun tidak membantu di dapur, tapi juga akan memberikan sebuah transportasi dan juga sebuah tempat untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana pada hari kedua pemeriksaan kesehatan diikuti oleh kepala dan wakil kepala daerah terpilih dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Indonesia bagian timur. Dan pemeriksaan kesehatan menjadi tahapan akhir sebelum para kepala daerah ini resmi dilantik pada 20 Februari dan menjalani retreat di Magelang, Jawa Tengah selama 7 hari. Sejumlah kepala dan wakil kepala daerah terpilih telah menyelesaikan pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri pada hari kedua Senin 17 Februari 2025. Pemeriksaan ini dijalani oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, serta Papua. Pengecekan meliputi tekanan darah, gula darah, asam urat, dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh untuk memastikan kesiapan para kepala daerah menjelang pelantikan pada 20 Februari. Sejumlah gubernur terpilih seperti Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah Muhyiddin, Gubernur NTB Muhammad Iqbal, Gubernur Bali Iwayan Koster, dan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus terlihat mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan pada sesi pertama yakni pagi hari. Kemudian Gubernur Maluku Utara Serly Jowanda menyelesaikan pemeriksaan kesehatan pada sesi ketiga di sore hari.
Meskipun dari hasil pemeriksaan, Sherly mengungkapkan terdapat sedikit peningkatan pada kolesterol. Puji Tuhan hasilnya baik, semuanya dalam keadaan normal, tekanan darah, gula darah, semuanya normal. Ada kolesterolnya agak tinggi dikit, sering makan mungkin ya, harus dijaga makannya. Persiapannya olahraga biar fit ya, dan semua kebutuhan seragam perlengkapan lainnya sudah disiapkan dengan baik. Gubernur terpilih Maluku Utara pun berkomitmen untuk menjaga pola makan dan berolahraga agar tubuh tetap dalam kondisi prima. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Gubernur dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elisianto Dardak ini menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Minggu 16 Februari 2025. Pelaksanaan tes kesehatan ini dilakukan sebagai salah satu syarat wajib sebelum pelaksanaan pelantikan pada 20 Februari 2025 mendatang. Kedatangan Hovifah dan Emil disambut oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam pemeriksaan ini, turut mendampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prof Jatim, Lilik Pujiastuti, dan Direktur RSUD Dr. Sutomo Cita Rosita Sigit Prakoswa. Usai menjalani pemeriksaan, Hovifah menyampaikan medical check-up yang dijalani berjalan lancar. Tak hanya itu, ia juga memastikan bahwa kondisi kesehatannya dan Emil dinyatakan normal dan sehat. Lebih lanjut, Hovifah menegaskan bahwa dirinya bersama Emil siap menjalani proses pelantikan. Setelahnya akan mengikuti tahapan orientasi kepala daerah atau retreat di Magelang, Jawa Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung ini berdiskusi bersama Serikat Hijau Indonesia mengenai masa depan Jakarta yang lebih hijau. Dalam kesempatan itu, pemirsa, Pramono Anung menyampaikan berminat untuk memberikan warna hijau di Jakarta. Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menyatakan ketertarikan dan komitmennya terhadap kota hijau. Hal ini disampaikan Pramono Anung dalam diskusinya bersama Sarekat Hijau Indonesia. Pramono Anung menyampaikan berminat untuk memberikan warna hijau di Jakarta, mulai dari balai kota, rumah susun, hingga fasilitas publik. Saya sangat berminat banget memberikan warna mulai dari balai kota, rumah susun, fasilitas publik. Bagi saya itu harus bisa diterapkan, itu lebih penting tadi. Jakarta mau ngomong apapun, kalau kemudian nuansa warna hijaunya tidak nampak, tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, itu menurut saya juga kosong. Tak hanya itu, Pramono Anung juga menyampaikan bahwa birokrasi yang menyulitkan, bertele-tele dan tidak ramah itu harus dirubah dan menjadi prioritas di 100 hari kerja. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wali Kota Bandung terpilih asal Partai Nasdem Muhammad Farhan menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna berkonsultasi dan juga menjajaki MOU Nota Kesepahaman Pencegahan Korupsi. Dan dirinya mengungkapkan sejak April 2023 Kota Bandung kerap dilanda rausa sehingga dirinya meminta masukan KPK untuk tata kelola pemerintahan yang bersih. Senin siang, Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama wakilnya guna berkonsultasi dengan KPK terkait program pencegahan korupsi. Usai menemui pihak KPK, Wali Kota Bandung terpilih asal Partai Nasdem Muhammad Farhan sempat berkomentar kepada awak media. Kepada wartawan, Farhan menyampaikan dirinya hadir bersama Wakil Wali Kota didampingi beberapa anggota DPRD Kota Bandung untuk berkonsultasi dan menjajaki MOU Nota Kesepahaman Pencegahan Korupsi. Hal tersebut nantinya akan menjadi basis Pemkot untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang disebut good governance untuk melahirkan clear government. Farhan mengungkapkan sejak April 2023, Kota Bandung kerap dilanda rausa, sehingga dirinya meminta masukan KPK untuk tata kelola pemerintahan yang bersih. Lantaran korupsi yang berkepanjangan ini menurut Farhan berdampak terhadap status laporan keuangan Pemkot Bandung saat ini yang WDP. Sehingga dirinya berharap dan yakin pada akhir tahun bisa menjadi WTP, itu sebabnya pendidikan, pencegahan, koordinasi dan supervisi, pencegahan korupsi menjadi sangat penting. Akan melakukan konsultasi dan juga menjajaki MOU, program koordinasi dan supervisi pencegahan tipikor di pemerintahan Kota Bandung. Nah, tentu ini akan menjadi basis kami dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang disebut dengan good governance, sehingga akan melahirkan clear government.
Kang, apa sih yang pertama mau dikejar di Bandung atau yang mau segera diperbaiki? Sejak bulan April 2023, Kota Bandung terus-menerus dilanda kasus korupsi. Tentu saja hal ini juga harus betul-betul kita jadikan sebagai dasar untuk menuju ke arah perbaikan. Karena kasus korupsi yang berkepanjangan ini sekarang status laporan keuangan kami masih WDP. Nah, target kami akhir tahun kami sudah bisa WTP. Itu sebabnya pendidikan, pencegahan, koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi menjadi sangat penting. Diketahui sebelum rentetan kasus korupsi melanda pejabat Kota Bandung, dari Wali Kota Bandung Dada Rosada hingga teranyar Yana Mulyana yang tersandung kasus proyek pengadaan CCTV Bandung Smart City. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur terpilih Bali, Iwayan Koster, menyatakan efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto ini tidak akan menghambat program kerja pemerintah Provinsi Bali. Dan Koster menyebut efisiensi anggaran di Bali sudah dilakukan sejak masa pandemi COVID-19, sehingga penyesuaian kebijakan ini nilai relatif lebih ringan. Gubernur terpilih Bali, Iwayan Koster, menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah Provinsi Bali telah melakukan efisiensi anggaran sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga 2022. Koster meyakini penyesuaian anggaran yang diminta pemerintah pusat tidak akan berpengaruh signifikan terhadap program kerja di Bali. Ia menjelaskan penyesuaian terbesar akan terjadi pada sektor perjalanan dinas, rapat kerja, makanan dan minuman, serta operasional pemerintah. Jadi saya perlu menyampaikan bahwa mengenai pemangkasan anggaran, efisiensi anggaran, sesungguhnya di Pemprov Bali sudah dilakukan pada saat COVID-19 2020 sampai 2022 itu dilakukan efisiensi anggaran lebih tajam dari yang ada dalam instruksi Bapak Presiden. Dan instruksi Bapak Presiden saya kira untuk membangun APBN, APBD yang sehat, fiskal yang bagus bagi pusat dan daerah, saya kira itu sesuatu yang sangat baik bagi daerah untuk menyelaraskan efisiensi anggaran di program-program di APBD-nya. Itu menurut saya bagus. Menghambat tidak, tapi mungkin kapasitas berkurang sedikit. Ya. Kan yang banyak berkurang perjalanannya. Itu. Kebetulan kami Provinsi Bali dampaknya tidak terlalu besar. Saya sudah cek semua. Paling banyak perjalanan dinas 50%, kemudian rapat-rapat, makanan minuman, operasional, pemeliharaan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Putia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Terkait dengan pemberitaan yang simpang siur di luar sana terkait dengan adanya pro dan juga kontra, namanya juga kebijakan dari pemerintah, pasti akan adanya pro dan juga akan adanya kontra. Tapi dari pemerintah sendiri juga terus meluruskan dengan hal tersebut terkait dengan adanya efisiensi anggaran ini, dipastikan dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bekerja ini tidak akan berpengaruh kepada kinerja masing-masing seperti itu ya, dan juga tidak akan adanya sebuah PHK. Dan kita mudah-mudahan ke depannya dengan adanya pelurusan ini tidak ada hal-hal yang simpang siur lagi ataupun pemberitaan yang bisa merusak citra dari pemerintah manapun. Betul, dan dari efisiensi anggaran tidak hanya dari Provinsi Bali saja, Faiz dan pemirsa, kita ketahui kementerian di sana juga banyak sekali yang dilakukan pemangkasan anggaran. Namun kita ketahui bahwasanya dari Kementerian Pariwisata juga mengatakan bahwasanya walaupun efisiensi anggaran, namun program unggulan dari Kemenpar juga tidak ada yang diturunkan, bahkan malah tetap dikerjakan dengan baik. Kita ketahui bahwasanya memang efisiensi anggaran dilakukan untuk menunjang program-program dari pemerintahan Prabowo Subianto seperti makan gratis, cek kesehatan gratis, dan kita berharap bahwasanya juga masyarakat mendukung penuh apapun yang menjadi kebijakan pemerintah untuk menuju Indonesia Emas 2045. Betul, dan tentunya juga untuk memberikan manfaat untuk kita semua seperti untuk masyarakat Indonesia, dan dengan adanya pemangkasan ataupun pemangkasan anggaran ini tidak akan menurunkan kinerja dari seluruh pemerintah yang ada di Indonesia. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana Menteri Hukum Supratman Andi Aktas telah menandatangani dokumen ekstradisi buronan KPK atas kasus IKTP Paulus Thanos dari Singapura. Dan dirinya juga menyebut pihaknya akan terus berupaya untuk melengkapi dokumen tersebut dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 13 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Supratman mengatakan hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Singapura dapat menandatangani perjanjian ekstradisi buronan KPK atas kasus IKTP Paulus Thanos yang kini ditahan di Singapura. Dirinya pun menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung, dan pihak kepolisian untuk melengkapi dokumen ekstradisi. Saya yakin hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura terus dilakukan koordinasi baik KPK maupun juga Kementerian Hukum karena kami yang akan mengirim surat permohonan untuk ekstradisi. Ya. Kemarin saya berkonsultasi dengan Bapak Jaksa Agung untuk meminta syarat terkait dengan confirmation letter confirmation. Dan Pak JA sudah mengirimkan kepada kami sebagai kelengkapannya dan segera mungkin surat yang dimaksud yang diminta oleh pihak Singapura akan segera kita kirim. Ya harus optimis dong, kan ini dua negara sahabat dan sudah menandatangani perjanjian ekstradisi. Namun demikian kalau kami hanya menyampaikan surat terkait dengan itu. Nanti menyangkut teknisnya karena ditangani oleh KPK dan juga bersama dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan terdapat 19.000 narapidana akan diberikan amnesti oleh pemerintah. Dan dirinya menjelaskan pemberian amnesti akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menjelaskan terkait 19.000 narapidana akan diberikan amnesti oleh pemerintah. Supratman mengatakan sebelumnya hanya terdapat 44.589 narapidana yang diberikan amnesti. Namun hanya 19.337 yang telah lolos melalui verifikasi dan asesmen. Ia juga menyebut nama-nama yang lolos melalui verifikasi akan diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah itu nantinya Presiden Prabowo akan mengirim surat persetujuan kepada DPR untuk meminta pertimbangan. Kan dulu awalnya ada 44.000. Setelah kami menerima daftar 44.000 yang sudah diasesmen oleh Kementerian IMIPAS, kemudian Kementerian Hukum melakukan penyesuaian terhadap kriteria, maka yang hasilnya yang lolos verifikasi, tapi itu juga belum pasti, masih bisa bertambah, masih bisa berkurang, itu kurang lebih sekitar 19.000. Nah, mudah-mudahan minggu ini sudah selesai verifikasinya, sehingga nama calon penerima amnesti segera kami kirim kepada Bapak Presiden. Nanti setelah nama-namanya sudah pasti, kemudian nanti Bapak Presiden akan mengirim surat ke DPR untuk meminta pertimbangan.
Tetapi tadi di dalam rapat ada yang berkembang, ada usulan dari teman-teman dari Dapil Papua supaya yang terkait dengan makar itu dengan gerakan ataupun KKD yang di Papua, karena ada 7 orang di Makassar sudah menyatakan ingin berintegrasi dan kembali ke pangkuan di Pertiwi. Saya sampaikan kepada teman-teman tadi, silahkan memasukkan surat, kemudian nanti saya akan mengkonsultasikannya kepada karena memang yang di tahap awal ini terkait dengan amnesti yang makar itu ditujukan kepada mereka yang bukan merupakan gerakan bersenjata. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang Sudarsono mendatangi kantor KPK dengan membawa karangan bunga dan juga melakukan sujud syukur sebagai bentuk dukungan dirinya kepada KPK. Dan aksi ini dilakukannya pasca ditolaknya gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto di pengadilan. Mantan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi atau DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang Sudarsono mendatangi gedung KPK sekitar pukul 11 pagi tadi. Di depan karangan bunga yang dibawanya, Sudarsono terlihat sujud syukur karena gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditolak. Adapun Sudarsono mengaku telah dipecat oleh Hasto pada Januari 2025 lalu karena melontarkan kritikan terhadap Hasto di hadapan awak media. Kritikan itu terkait pernyataan Hasto dalam wawancaranya yang dinilai merugikan partai. Dirinya juga menyebut agar Hasto tidak mempermainkan kondisi rakyat dan mentaati proses hukum yang tengah menjerat dirinya. Saya ingin sujud syukur di depan kantor KPK ini atas ditolaknya pra-peradilan yang kemarin diajukan oleh Hasto. Dan kebetulan saya dengar info dari teman-teman media bahwa hari ini sebenarnya Hasto kan dipanggil, tapi nampaknya juga belum bisa datang lagi. Ya, saya harap dengan hormat, Hasto jangan permainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat. Kita rakyat dalam berbangsa dan bernegara ingin dalam kondisi sejuk. Negara Republik Indonesia tercinta juga tidak hanya ngurusi PDI Perjuangan dan tidak hanya milik PDI Perjuangan. Saudara Hasto, mari taati proses hukum yang ada. Apa yang sudah Anda perbuat, silahkan Anda pertanggungjawabkan. Tidak hanya dirinya, Sudarsono juga menyebut terdapat 27 kader lainnya yang dipecat secara tidak adil oleh Hasto karena memiliki pandangan berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Dio Malau, Tim Liputan Simpo TV. Selain itu, pemirsa, dari Wakil DPR RI, Saan Mustafa memastikan tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT imbas dari efisiensi yang juga dilakukan pemerintah. Hal itu dikarenakan pemerintah telah memprioritaskan program pendidikan nasional dan tidak adanya pemangkasan di program tersebut. Kabar adanya pemangkasan anggaran pada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, serta adanya kenaikan uang kuliah tunggal dibantah oleh DPR. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa mengatakan, DPR dan pemerintah telah memastikan tidak akan ada kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT pada tahun 2025. Hal itu karena tidak adanya pemangkasan pada anggaran beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP, sehingga hal itu tidak akan berdampak pada kenaikan uang kuliah tunggal. Menurutnya, pemerintah tetap memprioritaskan dan berkomitmen pada bidang pendidikan ini agar pendidikan di tanah air dapat berjalan dengan baik. Kemarin kan DPR sama pemerintah, DPR diwakili pimpinan DPR, pemerintah diwakili Menteri Keuangan, sama Wamennya, ada juga Menseknek, itu sudah disampaikan tidak akan ada pemotongan terkait dengan soal tadi ya, KIP ya untuk mahasiswa. Secara otomatis tidak akan ada kenaikan UKT kalau dilihat dari ini, karena terkait dengan pendidikan itu pemerintah tetap berkomitmen agar pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi diharapkan kampus-kampus itu nanti tidak ada yang namanya kenaikan terkait dengan soal UKT karena pemerintah sudah mempersiapkan semua. Sebelumnya dikabarkan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pada kementerian dan lembaga turut berdampak juga pada Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, yang mana di dalamnya terdapat dana terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar
yang selama ini telah dianggarkan oleh pemerintah untuk lebih dari 1 juta mahasiswa penerima beasiswa tersebut. Yang mana apabila dana tersebut mengalami pemangkasan, maka juga akan berdampak pada besaran UKT yang dibebankan kepada mahasiswa. Dari Jakarta, Max Diomalau, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya menanggapi terkait dengan ramainya hashtag atau tagar kabur aja dulu yang merupakan sebuah ajakan ke luar negeri untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dan menurutnya mencari kehidupan yang layak tidak harus ke luar negeri, melainkan bisa di negara sendiri dengan membangun bangsa Indonesia agar mampu menyaingi negara luar. Kalangan anak muda kini ramai menjadi perbincangan usai viralnya hashtag atau tagar kabur aja dulu di sosial media. Pasalnya, hashtag kabur aja dulu disebut sebagai bentuk kekesalan dan keresahan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan, mencari kehidupan yang layak bisa di mana saja, termasuk di negara sendiri. Willy menyebut, dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dapat membangun Indonesia agar mampu bersaing dengan negara luar dari berbagai sektor. Ya, prinsipnya kita kan cuma mengenal satu kewarganegaraan. Nah, dan itu bicara hak azazi, ya. Cuma ada kata pepatah, hujan emas di kampung, di rantau di kampung orang, hujan batu di kampung sendiri lebih baik di kampung sendiri. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua, ya. Ya nggak usah divis-aviskan, ya. Untuk kemudian mencari penghidupan yang layak itu di mana saja bisa. Tapi kemudian bagaimana spirit pro patria kita, patriot kita, atau maju mundurnya bangsa ini, ya kita lahir di sini, sanak famili kita di sini, tentu menjadi moral obligation juga. Apalagi bagi orang-orang yang memiliki kredibilitas, memiliki ilmu pengetahuan, kita bisa belajar bagaimana Korea bangkit. Ya. Industri mereka itu tidak terlepas dari orang-orang Korea yang belajar di luar negeri, dan ketika negaranya mulai bersiap membangun industrinya, mereka semua diundang. Jadi diaspora itu penting. Turki juga luar biasa. Bagaimana memperlakukan diaspora mereka di Eropa khususnya. Mereka menjadi ujung tombak di dalam proses pembangunan negaranya, menjadi ujung tombak dalam citra negaranya, menjadi duta-duta besar yang tersebar di mana-mana. Jadi saya pikir kita harus belajar, kita harus educate. Ya emosi, ya wajar aja, tapi kemudian tidak kemudian kabur aja. Itu kan cuma ekspresi pelarian. Oh, siapa yang membangun negara bangsa ini kalau nggak kita semua? Tanggung jawab kita lah bersama-sama. Tidak bisa hanya tanggung jawab segelintir orang. Tidak bisa kita perbandingkan baik. Tapi saya tegaskan, ini negara tanah air kita. Ayo sama-sama kita bangun. Tanah air kita ini ya ibu pertiwi kita. Ya kalau mak bapak kita marah sama kita terus, masa nanti dia jompo kita tinggalin, siapa yang ngurus dia? Itu aja sederhana. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya di mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada 12 anggota Polda Papua yang berhasil membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Martins yang disandra KKB Egyanus Kogoya diduga. Dan juga penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi negara terhadap dedikasi para prajurit. 12 anggota Polda Papua menerima penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas keberhasilan membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Martins pada September 2024. Pemberian penghargaan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani di lapangan APM Polda Papua pada Senin pagi. Wakapolda Papua Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan pemberian penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan juga keberanian kepada prajurit yang melaksanakan tugas. Wakapolda berharap pemberian penghargaan kepada 12 personil ini akan memberikan semangat dan motivasi bagi personil Polda Papua lainnya dalam menjalankan tugas. Yang dikasih ini kan rewardnya dari Kapolri, ya ini kan reward dari Kapolri bahwa pada prinsipnya setiap pelaksanaan tugas Polri itu ya kita semuanya pelaksanaannya kan kolektif ya, jadi tapi yang mendapat peran atau yang mengambil peran aktif lebih banyak adalah ya rekan-rekan yang dapat penghargaan hari ini. Karena ada yang beberapa sudah dapat, karena sudah pindah ke Polda lain, jadi sudah dapat di Polda lain seperti itu. 12 orang. Ya sama, ada yang KPLB ini, salah satu yang KPLB itu adalah sekarang Kombes Komang ya, yang tadinya Kapolres Ganita, kemudian SIP sekolah, kemudian Pinmas, kemudian juga promosi jabatan. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan Kapolri yakni kenaikan pangkat luar biasa kepada 5 personil, promosi pendidikan sekolah perwira untuk 3 personil, promosi jabatan kepada 1 personil, dan pin emas Kapolri kepada 3 PJU Polda Papua. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, demi memenuhi tingginya animo masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Lebaran di kampung halaman, PT Kereta Api Indonesia tengah mempersiapkan layanan kereta tambahan. Dan dari 2.877.473 tiket kereta mudik Lebaran yang tersedia, saat ini untuk keberangkatan H-3 hingga H-1 Lebaran tujuan Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sudah ludes terjual. Sejak penjualan dibuka pada 4 Februari lalu, pemesanan tiket kereta api mudik Lebaran terus mengalami peningkatan. Tercatat dari 2.877.473 tempat duduk yang disediakan untuk keberangkatan tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025, tiket kereta mudik untuk H-1 hingga H-3 Lebaran telah ludes terjual. PT Kereta Api memohon maaf kepada masyarakat jika ada kendala saat melakukan pemesanan via online. KAI pun berupaya untuk terus melakukan evaluasi guna memberikan pelayanan prima kepada para pengguna. KAI juga tengah mempersiapkan layanan kereta mudik tambahan demi memberikan lebih banyak opsi perjalanan bagi masyarakat. Hal itu dilakukan karena prediksi jumlah pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh pada Lebaran tahun ini mengalami peningkatan. KAI terus melayani pembelian tiket Lebaran periode Maret sampai April tahun 2025. Kami saat ini menyiapkan kereta-kereta reguler yang juga dijual setiap hari, dan kapasitas angkut untuk angkutan Lebaran khusus untuk kereta reguler ini mencapai 2,8 juta tempat duduk. Tetapi saat ini KAI sedang menyiapkan kereta-kereta tambahan agar masyarakat tetap dapat terlayani. Kami memproyeksikan akan ada peningkatan penumpang kami di mudik 2025, sehingga saat ini kami sedang menyiapkan baik sarana prasarana dan koordinasi stakeholder untuk memastikan kereta-kereta tambahan yang akan kami siapkan. Sehingga kepada para pelanggan kami berharap untuk tetap dapat menunggu informasi dari KAI untuk kereta-kereta tambahan. Memastikan perjalanan yang aman dan nyaman, KAI rutin melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap sarana perkereta apian
termasuk pengecekan teknis dan juga operasional pada lokomotif serta rangkaian kereta. Dari Jakarta, Muhammad Heri Mustafa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin siang dan juga dalam rangka menuntut agar Kemenaker dapat membantu para pengemudi ojek online untuk mendapatkan tunjangan Hari Raya atau THR. Dan Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Lili Pujiati mengaku selama 10 tahun lamanya para pengemudi ojek online tersebut tidak pernah mendapatkan apapun termasuk tunjangan Hari Raya dari pihak aplikator. Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan kebijakan yang jelas dan menguntungkan bagi para pengemudi ojek online, terutama mengenai kewajiban platform perusahaan untuk membayar tunjangan Hari Raya atau THR kepada mereka. Penanggung jawab aksi Lili Pujiati menyampaikan, sudah sejak 10 tahun terakhir, para pengemudi ojek online tidak mendapatkan tunjangan Hari Raya dari pihak penyedia layanan atau aplikator. Oleh sebab itu, mereka mendatangi kantor Kementerian Tenaga untuk meminta jalan tengah. Usai mendapat respon dari kementerian, mereka pun berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi regulasi tunjangan Hari Raya atau THR dari Kementerian Ketenagakerjaan yang rencananya akan dikeluarkan pada Selasa 18 Februari 2025. Yang pasti tuntutan utama kami adalah THR, karena selama 10 tahun ini kami tidak pernah mendapatkan apapun dari pihak aplikator. Dan kemudian ada angin segar dari Kementerian Tenagakerja, Pak Menterinya, Wamennya sangat punya empati dengan nasib kami, sehingga beliau berjanji akan menuntaskan terkait THR ini untuk kawan-kawan driver ojol maupun roda 4 maupun kurir. Kepastian untuk mendapatkan THR. Kepastian itu seperti apa? Ya, Kementerian akan memaksa aplikator untuk memberikan THR bagi kami. Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Yassi Erli menyatakan bahwa regulasi mengenai pemberian THR untuk pengemudi ojek online sudah digodok sejak beberapa waktu terakhir oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah menyiapkan regulasi THR untuk para pengemudi ojek online yang kemudian akan disampaikan kepada penyedia layanan atau aplikator. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kawanan begal sadis merampas sepeda motor milik seorang wanita di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan pelaku sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Para pelaku tidak menghiraukan teriakan korban dan tetap membawa kabur sepeda motor milik korban. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita menjadi korban pembegalan di Jalan Albar, Kampung Ciketing, Rawamulya, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin dini hari. Pelaku berjumlah 5 orang menggunakan 2 sepeda motor. Langsung memepet korban terjatuh. Dari motor langsung diserang menggunakan senjata tajam. Korban sempat teriak meminta tolong, namun para pelaku tetap merampas motor milik korban. Menurut warga, saat ditemui Senin pagi, pada saat kejadian korban akan menjemput bosnya ke pasar. Tiba-tiba di tengah jalan korban dihadang kawanan begal bersenjata tajam. Kejadian menjelang pagi usai sholat subuh. Teriakan korban sempat membuat warga sekitaran keluar rumah. Namun pelaku berhasil kabur dengan membawa motor milik korban. Beruntung korban selamat, tidak mengalami luka-luka. Dia tadinya menjemput pemajikannya setiap jam 5. Dan mungkin karena dia jalan tiap hari, sini Pak, tidak nunggu di sini. Biasanya kan tak kira ini gitu. Kalau yang begal itu, mungkin karena motornya juga bagus sekali, makanya dia tiap hari di sini gitu, berdua. Cek. Aksi kejahatan pembegalan bukan kali pertama terjadi di wilayah tersebut. Bahkan para pelaku mengincar pengendara motor yang melintas pada malam hari. Tidak segan pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Kasus pembegalan ini ditangani Polsek Bantar Gebang, Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, M. Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhan Batu menangkap terduga pengedar narkotika jenis sabu. Saat penangkapan, pemirsa, keluarga tersangka berusaha menghalang-halangi petugas yang ingin membawa pelaku. Proses penangkapan tersangka inisial AD diduga sebagai pengedar sabu-sabu di Desa Paindoan, Kota Rantau Utara, Sumatera Utara sempat mendapat perlawanan dari keluarga dan warga setempat. Mereka berusaha menghalangi petugas kepolisian yang akan membawa tersangka ke Mapolres Labuhan Batu. Sempat terjadi adu argumen antara petugas dengan warga dan pihak keluarga yang akhirnya merelakan tersangka diboyong ke kantor polisi. Dari penangkapan tersangka AD, petugas berhasil menyita barang bukti 2 paket sabu-sabu siap edar. Pada petugas, tersangka AD mengakui barang haram tersebut
diperolehnya dari seorang berinisial R yang kediamannya tidak jauh dari lokasi penangkapan. Petugas kemudian mendatangi rumah diduga bandar sabu-sabu inisial R tersebut. Saat petugas melakukan penyergapan, tersangka R sudah melarikan diri terlebih dahulu. Petugas kemudian melakukan penggeledahan rumah dan kamar tersangka. Hasilnya, petugas menemukan barang bukti ratusan paket sabu-sabu di dalam lemari tersangka R yang kini masih buron. Kanit Idik 2 Satres Narkoba Polres Labuan Batu, Ibda Risnal Situngkir, mengatakan dalam proses penangkapan tersangka AD sempat perlawanan dari keluarga dan warga. Awalnya tersangka sempat membantah 2 paket sabu-sabu siap edar yang ditemukan petugas tersebut itu miliknya. 2 paket narkotika jenis sabu, namun pada saat diamankan beberapa orang yang dalam kerumunan masyarakat berupaya melakukan penghalangan terhadap kami. Namun demikian, dengan bantuan kepala lingkungan juga kami berhasil memboyong tersangka AD, dan atas interogasi terhadap tersangka AD menerangkan bahwasanya barang bukti yang dimilikinya itu diperoleh dari seorang berinisial RH. Polres Labuhan Batu kini masih melakukan pengembangan memburu tersangka R dan sindikat-sindikatnya. Dari Medan, Kusub Ertek. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Miris sekali ya Seli dan juga pemirsa terkait dengan adanya kasus dugaan narkotika ataupun sabu yang sudah banyak sekali pengedarnya di Indonesia. Mulai berdatangan dari pemerintah dan juga TNI Polri untuk meluruskan hal tersebut, untuk menangkap satu persatu. Kita juga acungi jempol kepada seluruh aparat penegak hukum dan juga Polri yang juga telah membantu menangkap orang-orang tersebut seperti itu ya Seli dan juga pemirsa. Dan ini juga harus menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar tetap berhati-hati, tetap waspada, apalagi yang dapat ataupun mudah terpengaruh adalah anak-anak remaja. Betul. Ini harus banyak sosialisasi dari pemerintah, dari Polri, dari sekolah ataupun dari orang tua. Ini harus turut membantu terkait dengan bahaya narkoba ataupun jenis sabu. Betul sekali, Fes. Dan tentunya penting sekali memilih pergaulan yang memang membawa kita ke arah yang baik, di mana memang kita ketahui korban dari narkoba ini adalah rata-rata generasi muda. Betul. Dan kita berharap bahwasanya dari generasi muda juga cukup bijak dalam memilih pergaulan. Dan kita ketahui bahwasanya memang kasus narkoba ini masih banyak di Indonesia. Namun kita sebagai masyarakat berharap bahwasanya kasus yang ada di Indonesia ini cepat teratasi dan bahkan bisa tidak ada ya Fesi, karena kita ingin sekali tidak ada yang merengkuh dari kasus narkoba tersebut. Betul, dan ini juga sebagai warning untuk kita semua untuk tetap berperilaku yang baik seperti itu ya, dan jauhi barang-barang terlarang ataupun barang-barang haram lainnya ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.